Oh my god. Only lame niggas say that shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Rencana Strategi pada PT Pertamina yang disusun oleh Feni Widiani dengan NIM 0104192032, Kori Anugrah Lamanda dengan NIM 0104192037, Muhammad Yusuf dengan NIM 0104193160, Irsyad Fadil dengan NIM 0104193161, Rahul Nasution dengan NIM 0104202122. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Feni Widiani tentang analisis internal pada PT Pertamina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Widiani dengan NIM 0104192032. Saya di sini kami mengambil tugas rencana strategi perusahaan tinggi Pertamina. Nah, baik, saya sebagai penjelas pertama tentang bagian analisis internal PT Pertamina. Nah, baik, saya akan menjelaskannya. PT Pertamina mampu menyediakan produk yang berkualitas dengan menguasai 40% produksi minyak nasional tahun 2019 dan disiapkan menjadi 60% pada tahun 2021. Nah, ada juga yang berpendapat tentang analisis internal PT Pertamina ini. Menurut Solihin mengemukakan bahwa salah satu alat analisis situasional yang paling bertahan lama dan banyak digunakan oleh perusahaan dalam melakukan formulasi strategi adalah analisis SWOT. Hasil dari analisis SWOT adalah identifikasi distinsif perusahaan yang berasal dari sumber daya dan kemampuan internal yang dimiliki perusahaan serta sejumlah peluang yang selama ini belum dimanfaatkan perusahaannya. Nah, yaitu misalnya akibat adanya kekurangan dalam kemampuan internal perusahaan. Fahmi juga mengemukakan bahwa faktor internal PT Pertamina ini mempengaruhi terbentuknya strategis and weakness (SNW). Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Kori Anugrah Lamanda tentang eksternal pada PT Pertamina. Baik, perkenalkan nama saya Kori Anugrah Lamanda, NIM 0104192037. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu eksternal pada PT Pertamina. Nah, dalam lingkungan eksternal, dia lebih mengarahkan pada faktor peluang dan ancaman. Peluang dapat mengarahkan kegiatan organisasi, sedangkan ancaman menghambat pergerakan organisasi. Dalam faktor eksternal yang dibahas dalam penelitian ini yaitu lingkungan mikro, lingkungan industri, dan lingkungan makro. Nah, jadi ada beberapa faktor yang menjadi peluang bagi PT Pertamina EP Aset 5 Medan ini, diantaranya yaitu pasar bisnis yang masih tinggi, di mana penggunaan bahan bakar minyak masyarakat saat ini masih dikuasai dan berasal dari PT Pertamina dengan harga jual yang murah, di mana pemerintah telah memberlakukan satu harga untuk BBM yang berlaku hingga ke pelosok negeri. Nah, kemudian pengaruh intervensi dalam pemerintah pada PT Pertamina ini saat ini masih sangat kuat, jadi sehingga perusahaan ini pun memiliki keterbatasan dalam hal ruang gerak untuk membuat suatu kebijakan dan peningkatan perusahaan. Nah, jadi di samping itu pun
tren harga migas dunia ini cenderung turun, semakin membuat kondisi perusahaan ini semakin menjadi kesulitan dalam pengelolaan BBM yang seharusnya tadi murah tetapi kualitasnya tetap terjaga. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Saudara Irsyad Fadil tentang analisis SWOT kualitatif pada PT Pertamina. Baik, saya akan melanjutkan mengenai tentang analisis SWOT kualitatif. Analisis eksternal akan memberikan gambaran tentang peluang dan ancaman, sedangkan analisis lingkungan internal akan memberikan tentang keunggulan dan kelemahan dari perusahaan. Hasil analisis menggunakan matriks SWOT merupakan strategi mengkombinasikan antara peluang dan ancaman dengan kekuatan dan kelemahan. Dalam matriks SWOT terdapat 4 strategi kombinasi, yaitu SO, ST pada kuadran 2, ranking 2, strategi WO pada kuadran 3, ranking 4, strategi WT pada kuadran 4, ranking 3 berdasarkan penentuan luas daerah kuadran 1 yang paling luas dengan letak titik potong terletak pada kuadran 1, sehingga strategi yang paling utama yang harus dibenahi dari pengembangan bisnis perumahan PT Pertamina EP Aset 5 Medan adalah strategi SO, yaitu Strength Opportunity. Sedangkan strategi alternatif dari pengembangan bisnis perumahan PT Pertamina EP Aset 5 Medan adalah strategi ST, WO, dan WT. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, materi tentang analisis SWOT kuantitatif akan dilanjutkan oleh Saudara Rahul Nasution. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang analisis SWOT kuantitatif, yang mana memiliki faktor strategi internal atau strategi terkuat. 1. Menyediakan produk yang berkualitas tinggi dengan bobot 0,20, peringkat 4, terbobot 0,80. Yang kedua, memiliki pelayanan yang baik dengan bobot 0,07, peringkat 2, terbobot 0,14. Yang tiga, sumber daya manusia yang handal dengan bobot 0,06, peringkat ketiga, terbobot 0,18. Yang keempat, pengalaman bidang migas dengan bobot 0,14, peringkat keempat, dan terbobot 0,56. Yang kelima, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dengan bobot 0,05, peringkat 2, terbobot 0,10. Jumlah bobotnya keseluruhan ialah 0,52 bobot dengan peringkat 0, terbobot 1,78. Nah, ini kemudian ada threat atau ancaman. 1. Masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non BBM dengan bobot 0,09, peringkat 2 dengan terbobot 0,18. Yang kedua, makin banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia dengan bobot 0,10, peringkat ketiga, terbobot 0,30. Yang ketiga, pengaruh intervensi dengan bobot 0,08, peringkat 2 dengan terbobot 0,16. Yang keempat, pasar bebas dengan bobot 0,11,
peringkat kedua dengan terbobot 0,22. Yang kelima, IMAH ke bawah produk yang ditawarkan kompetitor memiliki tingkat kualitas yang lebih baik dengan bobot 0,06. Peringkat 3 terbobot 0,18. Total keseluruhan ialah 1,0 dengan terbobot 2,78. Yang ketiga, weakness atau kelemahan. 1. Kurangnya modal dengan bobot 0,15. Peringkat ketiga terbobot 0,45. 2. Masalah birokrasi yang menghambat kinerja dengan bobot 0,05. Peringkat 2 dengan terbobot 0,10. 3. Penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan dengan bobot 0,09. Peringkat 3 terbobot 0,27. Yang keempat, jumlah armada yang kurang dengan bobot 0,11. Peringkat 2 terbobot 0,22. Yang kelima, ketergantungan pasokan pada satu pemasok dengan bobot 0,08. Peringkat 1 terbobot 0,8. Total keseluruhan 1,0 terbobot 2,090. Faktor strategi internal, bobot peringkat terbobot opportunistis atau peluang. 1. Pasar bisnis yang masih tinggi dengan bobot 0,10. Peringkat 3 terbobot 0,30. 2. Harga jual yang murah dengan bobot 0,11. Peringkat 4 dengan terbobot 0,44. Yang 3. Sumber daya migas yang masih cukup tinggi dengan bobot 0,08. Peringkat 2 terbobot 0,16. Keempat, produk yang bisa jadi menggantikan dominasi penjualan premium dengan bobot 0,12. Peringkat 2 terbobot 0,24. Yang kelima, sebagai pemimpin dalam pasar BBM dengan bobot 0,15. Peringkat 4 terbobot 0,60. Dengan keseluruhan 0,56 terbobot 1,74. Dan materi yang terakhir yaitu tentang implementasi pada program kerja dan kebijakan akan disampaikan oleh saudara Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, NIM 0104193160. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT kuantitatif, yaitu yang pertama faktor strategi serta bobot, peringkat, terbobot, dan durasi. Jadi yang pertama itu menyediakan produk yang berkualitas tinggi, bobotnya itu 0,20, sedangkan peringkatnya 4, terbobotnya yaitu 0,80, dan durasinya itu panjang. Jadi yang kedua itu pengalaman di bidang migas, bobotnya itu 0,14 dan peringkatnya 4, terbobotnya 0,56 serta durasinya panjang. Yang ketiga, murahnya modal, bobotnya 0,15, peringkat 3, terbobotnya 0,45 serta durasinya menengah. Kemudian yang keempat, penempatan karyawan yang tidak,
bobotnya itu 0,009 peringkat 3 serta terbobotnya 0,27, durasinya menengah. Selanjutnya harga jual yang murah, bobotnya 0,11 peringkat 4 serta terbobotnya 0,44, durasinya panjang. Selanjutnya itu sebagai pemimpin dalam pasar BBM atau bahan bakar minyak, bobotnya itu 0,15 peringkatnya 4 serta terbobotnya 0,60, durasinya panjang. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, makin banyak pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia. Bobotnya itu 0,10 peringkat 3, terbobotnya 0,30, durasinya pendek. Yang terakhir yaitu IMEX, bahwa produk yang ditawarkan ke kompetitor tingkat kualitas yang lebih baik. Bobotnya 0,06 peringkat 3, terbobotnya 0,18 serta durasinya pendek. Jadi total nilai matriks evaluasi internal, total kekuatan ya, serta total kelemahannya itu 1,78 sampai 1,12. Itu jika difaktorkan maka sama dengan 0,66. Kemudian nilai matriks evaluasi eksternalnya itu tentang peluang ataupun dan total ancamannya yaitu 1,74 sampai 1,04. Jadi bisa difaktorkan 0,70. Terus selanjutnya yaitu implementasi program kerja dan kebijakan. Strategi penguasaan blok dengan anak perusahaan. Pengalaman penerima di sektor hulu memang lebih dikenal sebagai pengarang ladang-ladang migas di daerah alias offshore. Maka dengan cerdas, Pertamina melakukan terobosan masuk ke offshore, baik shallow maupun deep water. Pertamina menggandeng perusahaan yang sudah kampiun di bidang ini seperti Star Oil, Petrobras, dan Shell untuk beberapa ladang offshore Indonesia. Salah satu alasannya adalah seperti dikatakan manajer New Ventures Direktorat Hulu Pertamina, Bambang Manumayoso, di offshore sudah sedikit refreshnya, juga semakin sulit pembebasan lahan sehingga proses untuk meningkatkan produksi itu menjadi lama. Makanya kita mencari di offshore. Itulah yang dijelaskan oleh Bambang Manumayoso. Kemudian yang kedua yaitu strategi beasiswa berkelanjutan dengan program beasiswa berkelanjutan dari Pertamina bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu pelaksanaan strategi PKBL atau program kemitraan dan bina lingkungan. Itu sesuai Surat Keterangan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 316 KMK 0,16 sampai 1000 atau 1994 tanggal 27 Juni sampai 1994. Kemudian yang keempat itu pengembangan SDM, difokuskan kepada penciptaan pekerja yang profisien atau profesional, berkomitmen, berindikasi dan berorientasi bisnis dengan lebih meningkatkan kapabilitas atau capacity building. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau good governance atau governance dan mengembangkan budaya perusahaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.